Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi baru yaitu statistika. Pada bagian ini yang akan kita pelajari yaitu penyajian data. Sebelum masuk ke penyajian data, kita belajar apa itu statistika. Yang pertama, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Sebenarnya kita sudah sering menemui statistika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya biasanya ada diagram lingkaran yang sering kalian jumpai, kemudian diagram batang pada sensus penduduk, maupun diagram garis pada grafik jumlah kasus corona di Republik Indonesia yang sekarang ramai dibicarakan. Nah, itu contoh-contohnya. Sekarang kita akan belajar beberapa istilah dalam statistika. Yang pertama ada data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi atau fakta berupa angka atau simbol yang diperoleh dari pengamatan maupun penelitian. Yang kedua ada istilah datum. Datum ini apa? Yaitu bentuk tunggal dari data. Jadi jika ada kata data itu berarti istilahnya salah. Istilah yang salah karena data sudah bentuk jamak. Lanjut. Nah, ini sudah mau masuk ke statistikanya. Data berat badan 10 siswa seperti berikut. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut dari terkecil ke terbesar. Nah, dari sini informasi yang kita dapatkan yang pertama yaitu siswa yang paling kurus memiliki berat badan 35 kg. Bisa dilihat di sini 35 kg. Kemudian, siswa yang paling gemuk berapa berat badannya? Benar, 74 kg. Bisa dilihat ya. Nah, lanjut. Nah, bagaimana jika datanya seperti ini? Tadi hanya 10. Sekarang kalau misalnya datanya ada 30 seperti ini, kalau kita urutkan mungkin nanti agak susah. Oleh karena itu, kita belajar cara untuk menyajikan data. Sebenarnya ada banyak cara menyajikan data, namun di jenjang SMP ini yang kita pelajari yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan tabel. Namun untuk batang, garis, dan lingkaran ini sudah dipelajari di kelas 7, jadi fokus kita kelas 8 ini adalah tabel. Oke, lanjut. Nah, saya ada dua macam data seperti ini. Yang pertama, data sebelah kiri, cari dulu berapa nilai tertingginya, yaitu 9, dan nilai terendahnya 5. Kemudian selisih 9 dengan 5 berapa? 4. Data yang kedua kita cari pertama nilai tertingginya berapa? Ayo. 95, benar. Kemudian yang kedua nilai terendahnya adalah berapa? 67. Oke, jadi kita lihat selisihnya berapa? 28. Nah, bisa dilihat data pertama selisihnya 4, kecil. Yang data kedua selisihnya 28, ini angka yang besar. Kalau misalnya angka kecil, kita cukup menggunakan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Sedangkan untuk selisih yang besar, kita dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ini untuk memudahkan kita dalam mengolah data. Nah, yang pertama kita belajar tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, tadi datanya seperti ini. Awalnya kita membuat tabel dulu. Nah, kolom pertama kita tulis nilai ulangan. Kolom yang kedua, frekuensi banyak siswa. Kemudian macam-macam nilainya itu kita langsung tuliskan di kolom nilai ulangan. Ada nilai 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita cari nilai ulangan 5 ada berapa? Silahkan dihitung. Saya menemukan 4, berarti frekuensinya 4. Kemudian dicari nilai 6. Ada berapakah itu?
ada 7. Berarti di kolom frekuensi ini 7. Kemudian nilai 7 ada 6. Berarti frekuensinya tulis 6. Begitu juga siswa yang mendapatkan nilai 8 ada 6. Tulis 6. Terakhir, siswa yang mendapatkan nilai 9 ada 7. Nah, sudah jadi ini. Karena di nilai ulangan itu angkanya hanya ada 5 berdiri sendiri, 6 berdiri sendiri, 7 berdiri sendiri, 8 dan juga 9 berdiri sendiri, maka itulah disebut tabel distribusi frekuensi data tunggal. Selanjutnya kita akan belajar tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Tadi datanya seperti ini, selisihnya adalah 28, maka kita harus membuat rentangan tabel 28 plus 1 sama dengan 29. Nah, sebelum kita masuk ke tabel data berkelompok, kita belajar dulu istilah yang perlu kita ketahui, interval dan kelas. Interval itu apa? Interval adalah banyak nilai dalam satu baris. Nah, kalau yang tunggal tadi nilainya hanya 1, yaitu 5 saja, 6 saja, 7 saja, 8 saja, dan 9 saja. Namun untuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok ini, dalam satu baris terdapat beberapa nilai. Itulah yang dinamakan dengan interval. Contoh, dalam satu baris ada tulisan 30 sampai 36. Maka ini artinya dalam baris tersebut terdiri dari bilangan 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. Bisa dihitung itu ada berapa angka? Ya, benar, ada 7. Kalau ada 7 macam angka, berarti intervalnya sama dengan 7. Oke. Nah, lebih baik kalian memilih interval itu bilangan yang ganjil, seperti 3, 5, 7. Ini untuk memudahkan kalian dalam mempelajari materi statistika selanjutnya. Itu nanti akan berguna. Lanjut, kita akan belajar tentang kelas. Apa itu kelas? Kelas adalah banyak baris. Jadi kalau yang tadi tunggal itu ada 6 baris. Nah, berarti nanti kalau di berkelompok namanya 6 kelas. Ini nanti kalian kira-kira sendiri banyak kelasnya berapa, intervalnya berapa. Namun kalau banyak kelas ini jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, nanti data yang kita olah kurang akurat. Namun kalau terlalu banyak, mungkin nanti datanya akurat tapi menyusahkan kita sendiri dalam mengolah datanya itu. Makanya kita membuat kelas jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Oke, lanjut. Karena tadi rentangan yang harus kita buat adalah 29 dan interval yang harus kita pilih itu ganjil, kita memilih intervalnya 5. 5 berarti kelasnya minimal harus 6, karena 3 kali 6, 5 kali 6 sama dengan 30, itu hampir mendekati dengan rentangannya tadi. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel. Kelas yang kita pilih tadi 6, berarti harus ada 6 baris. Sama seperti sebelumnya, yang kolom sebelah kiri sendiri itu nilai ulangan. Selanjutnya kolom sebelahnya frekuensi atau banyak siswa. Nah, kelasnya tadi 6, intervalnya kita memilih 5. Kalau memilih 5 berarti yang kelas atas sendiri, baris pertama sendiri itu adalah nilai terendahnya 67. Dari 67 kalau intervalnya 5 berarti 67, 68, 69, 70, 71. Berarti nanti ditulis 67 sampai 71. Sampai bawahnya sama. Kalau panjang intervalnya 5 berarti sampai bawah harus sama. Jadi habis 67 sampai 71, baris selanjutnya habis 71, 72,
kemudian intervalnya 5 berarti sampai 76, dan seterusnya sampai terakhir sendiri 92 sampai 96. Nah, kalau di sini semua data pada soal itu harus termuat dalam tabel itu. Kalau tidak termuat nanti datanya tidak akurat. Oke, lanjut. Untuk nilai ulangan rentangan 67 sampai 71 ada berapa? Dihitung ada 2. Berarti frekuensinya tulis 2. Kemudian 72 sampai 76 silahkan dilihat ada 2. Selanjutnya 77 sampai 81 ada 8. 82 sampai 86 ada 6. 87 sampai 91 ada 5. Terakhir 92 sampai 96 ada 7. Nah, silahkan ditotal frekuensi itu ada berapa. Jumlahnya itu harus sama dengan banyak data pada soal di atas itu. Kalau misalnya berbeda berarti mungkin ada nilai yang terselip yang belum kalian masukkan. Tapi kalau sudah sama berarti tabel kalian sudah benar. Nah, itulah sekian pembelajaran kita hari ini tentang tabel distribusi frekuensi data berkelompok dan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Silahkan komen di bawah nama, kelas, nomor absen. Ini nanti akan saya buat nilai kehadiran. Tapi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan komen juga di bawahnya. Nanti akan saya gunakan sebagai nilai keaktifan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.